Sahabat rumah belajar, tahukah kalian kenapa ketika kita mendekati atau menjauhi sumber bunyi, kita akan mendengar bunyi tersebut memiliki tinggi bunyi yang berbeda? Perbedaan tinggi bunyi tersebut akibat adanya perbedaan frekuensi yang kita dengar. Nah, perbedaan frekuensi yang kita dengar terjadi karena adanya efek Doppler. Apa sih itu efek Doppler? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat rumah belajar, pada video kali ini kita akan belajar tentang efek Doppler pada gelombang bunyi. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep efek Doppler dalam permasalahan fisika di kehidupan sehari-hari. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat akibat adanya gerak relatif antara sumber bunyi dengan pengamat. Contoh penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari yaitu suara sirene yang dihasilkan oleh ambulans akan terdengar lebih tinggi ketika ambulan mendekati pengamat atau pendengar. Sebaliknya, suara sirene ambulan akan terdengar lebih rendah ketika ambulan tersebut menjauhi pengamat atau pendengar. Persamaan efek Doppler dapat kita tuliskan dalam formula atau persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Di mana Fp merupakan frekuensi yang diterima oleh pendengar, V merupakan kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi, dan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Coba sahabat rumah belajar perhatikan pada persamaan efek Doppler. Di situ terdapat tanda plus dan minus, artinya penggunaan tanda plus dan minus itu menyesuaikan dengan gerak relatif yang terjadi pada sistem efek Doppler tersebut. Nah, untuk memudahkan sahabat dalam menentukan apakah menggunakan plus atau minus, di sini saya akan membuatkan analogi yang nantinya akan memudahkan kalian dalam menerapkan konsep efek Doppler. Perhatikan di sini. P dalam hal ini adalah pendengar, S dalam hal ini adalah sumber bunyi. Kita analogikan dengan P sebagai pangeran dan S sebagai setan. Oke ya. Pendengar analoginya adalah pangeran, setan analogi dari si sumber bunyi. P dengan P, S dengan S. Oke, bisa ya. Sekarang perhatikan di sini. Ketika pendengar dalam hal ini menjauhi sumber, oke, pendengar menjauhi sumber berarti P, pangeran ya, pangeran menjauhi. Bayangkan ketika kalian dijauhi oleh pangeran, maka apa yang terjadi? Ya, kalian akan merasa sedih. Sehingga lambang yang digunakan adalah negatif. Sebaliknya ketika P dalam hal ini pendengar itu mendekati sumber, berarti P, pangeran itu mendekati, maka kalian akan merasa senang karena didekati oleh pangeran. Sebaliknya untuk Vs, untuk yang Vs, S itu adalah sumber bunyi, kita analogikan dengan setan. Ketika S sumber bunyi ini mendekati, maka kalian akan merasa takut karena didekati oleh S sumber bunyi, kita analogikan dengan setan. Nah, sebaliknya ketika setan sumber bunyi itu menjauhi, maka kalian akan merasa senang atau bahagia, sehingga lambang yang digunakan adalah plus. Sampai di sini paham ya? Kita akan coba praktekkan ke dalam soal atau permasalahan fisika sederhana. Contoh soal, seseorang berdiri di halte menunggu bus. Tiba-tiba sebuah ambulan melintas mendekati dengan membunyikan sirene yang berfrekuensi 400 Hz. Jika laju ambulan 72 km per jam dan laju bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah frekuensi yang didengar oleh orang tersebut? Langkah pertama, kita analisis besaran-besaran apa yang diketahui. Oke, yang diketahui adalah Fs, frekuensi sumber 400 Hz, kemudian Vs,
72 km per jam, kita konversi ke satuan internasional meter per sekon, dapatlah 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan pendengar VP 0 karena dia diam di halte. Kemudian cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah FP, frekuensi yang diterima oleh pendengar. Oke, langsung saja kita jawab. Sehingga persamaan umum untuk efek Doppler yaitu FP sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikali dengan Fs. Bisa kita ubah menjadi FP sama dengan V ditambah VP dibagi dengan V dikurang VS. Karena tadi setan mendekati ya, sehingga lambangnya dia negatif. Dikali dengan Fs. Kita masukkan nilai yang diketahui. V 340, kemudian VP 0, kemudian VS-nya 20. Maka dapatlah FP sama dengan 340 ditambah 0 dibagi dengan 340 dikurang 20 dikali dengan 400. Diperoleh FP sama dengan 340 dibagi dengan 320 dikali dengan 400. Sehingga didapatkan besarnya frekuensi yang diterima oleh pendengar FP sama dengan 425 Hz. Artinya lebih besar dibandingkan frekuensi sumber aslinya. Bagaimana sahabat rumah belajar? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya untuk menguji pemahamanmu, silakan kalian kerjakan uji kompetensi berikut ini. Nah sahabat rumah belajar, itu tadi video pembelajaran kita tentang efek Doppler. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam rumah belajar.